Bismillahirrahmanirrahim. Jadi syarah Al-Hikamnya yang pakai PDF nomornya 136, yang pakai kitab berapa itu Bang Budi? 73. Pak Guru udah ngurut. Balikin dong temu. Bang Kesmana udah temu. Imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala al-imamu Abul Qasimi al-Qushairi radhiyallahu anhu, inna man fakkara fi sunufid dhalali wa katrati turuqil muhali wa shiddati aghalitin nasi fil bidai wal ahwa'i wa ma yatasha'abu bi kulli qaumin mukhtalifin nihali wal ara'i thumma fakkara fi dha'fihi wa nuqsani aqlihi wa qatrati tahayyurihi fil umuri wa shiddati jahlihi wa tanaqudi tadbirihi fi ahwalihi wa shiddati hajatihi. Tak itu ya ini. Wa shiddati hajatihi ilal isti'anati bi ashkalihi fi a'malihi. Thumma ra'a khalisa yaqinihi wa quwwata istibsarihi fi dinihi wa naqa'a wajhi tauhidihi an ghabratish syirki atau ghabaratish syirki wa safa'a aini irfanihi an rohaji syirki alima anna dhalika laisa min taqatihi wala bijuhdihi wa kaddihi wa sa'yihi wa jiddihi bal bifadli rabbihi wa sabighi taulihi. Toknya fathah ya, kalau pakai domah ntar tuli jadi panjang artinya, beda arti ntar tuh. Dah, kita artiin dulu. Qala al-imamu Abul Qasim al-Qushairi radhiyallahu anhu, berkata Imam Abul Qasim al-Qushairi radhiyallahu anhu,
Ini beliau yang ngarang kitab Risalatul Qusyairiyah. Kalau mau baca kapan-kapan kita baca itu kitabnya, Risalatul Qusyairiyah. Insya Allah semalaman hatam. Kopernya doang. Berkata Imam Abul Qasim Al-Qusyairi radhiyallahu an, inna man fakkaro, sesungguhnya orang yang berfikir fi sunufid dhalali, tentang berbagai macam kesesatan. Kalau kita pikir bahwa di dunia ini, apalagi sekarang, itu udah banyak banget kelompok-kelompok yang sesat gitu. Berbagai macam kesesatan, yang ngaku nabi, yang ngaku malaikat, ada aja pengikutnya tapinya gitu. Yang bisa bahasa semut, ada aja pengikutnya. Sesungguhnya orang yang berpikir tentang berbagai macam kesesatan, waqat roti turuqil mihali, dan banyaknya jalan-jalan yang melenceng, karena memang dari dulu Rasul udah bilang ya, nanti umatku akan terpecah ke dalam 73 golongan, 72 di neraka, yang selamat cuma satu. Itu yang betul-betul berada di manhaj yang lurus, di jalan yang lurus. Banyak dan begitu banyaknya jalan-jalan yang melenceng. Ya bahkan kita sendiri, kalau kita mau pikir-pikir, kita sendiri belum yakin ini yang kita kerjain udah lurus apa belum. Soalnya kebanyakan ngikutin nafsunya sama kepengenannya. Wa syiddati aghalitin nasi fil bid'ah wal ahwa'i, dan begitu dahsyatnya kekeliruan manusia di dalam kebid'ahan dan hawa nafsunya. Wa ma yatasha'abu bikulli qaumin, dan apa yang bercabang-cabang di setiap kaum, mukhtalifin nihali wal ara'i, berbeda-bedanya aliran dan pandangan, dan cabang-cabang yang muncul di setiap kelompok dari perbedaan aliran dan pandangan. Makanya kalau dulu kita ikut mata kuliah aliran kalam, itu banyak tuh aliran-alirannya, dari mulai Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah gitu, Qadariyah, Jabariyah,
banyak alirannya. Tsumma fakkara fi du'fihi, kemudian dia berpikir tentang kelemahan dirinya. Besok tanggal 14 naik busnya. Udah tuh. Udahnya di dunia ini, apalagi di zaman sekarang, kesesatan udah banyak banget, jalan-jalan yang melenceng udah banyak, perbuatan bid'ah dan dorongan ngikutin kepengenan udah makin merajalela gitu. Perbedaan aliran, perbedaan pandangan udah makin banyak di setiap kelompok. Apalagi ya bang, orang kampung kita kan begitu. Sesat iri di sini nggak kepake, ntar dia keluar bikin lagi majelis baru. Ntar di situ nggak kepake lagi, dibikin lagi majelis baru lagi, terus aja. Pecah lagi, bikin aliran baru lagi. Udahnya gitu, kalau kita pikir kita ini lemah dari sisi keimanan, lemah dari sisi keilmuan, lemah gitu. Wa nuqsani aklihi, dan kurangnya akalnya. Kemudian dia berpikir tentang kelemahan dirinya dan kekurangan akalnya. Waqat roti tahayyurihi fil umuri, dan begitu banyaknya kebingungan dirinya dalam urusan-urusannya. Wa syiddati jahlihi, dan begitu parah kebodohannya. Wa tanaqudi tadbirihi fi ahwalihi, dan gagalnya rencana dirinya dalam segala keadaannya, dalam berbagai keadaannya. Wa syiddati hajatihi, dan begitu besar kebutuhannya ilal isti'anati bi ashkalihi, untuk meminta pertolongan kepada sesamanya, kepada kelompoknya, fi a'malihi, dalam urusan-urusannya, dalam perbuatannya. Ini belum sampai jawabannya ini. Tsumma ra'a khalisa yaqinihi, kemudian dia melihat kemurnian keyakinannya. Wa quwwata istibsarihi fi dinihi, dan kekuatan pemikirannya dalam agamanya. Wa naqa'a wajhi tauhidihi, dan bersihnya wajah tauhidnya. An ghabarati syirki, dari debu-debu kemusyrikan. Wa safa'a aini irfanihi, dan jernihnya
mata ma'rifahnya, an rohaji syirki, dari kotoran-kotoran syirik, alima anna dzalika laisa min taqatihi, pasti dia akan sadar. Alima itu jawaban dari man di awal tuh, jawaban dari inna man fakkar gitu. Apa Ustaz? Sesungguhnya orang yang berpikir, yaitu alim itu jawab syaratnya. Apa Ustaz? Lagi alima, maka dia akan sadar annadzalika, bahwa itu semua laisa min taqatihi, bukan dari kemampuan dirinya, wala bijuhdihi, bukan karena kerja kerasnya, wakaddihi, dan upayanya, wasa'ihi, dan usahanya, wajiddihi, dan kesungguhannya, bal bifadli rabbihi, bahkan itu semua berkat anugerah Tuhannya, wasabighi taulihi, dan limpahan karunia-Nya. Udah tuh, paham Bang Budin? Udah tuh, Bang Kismono paham udah? Pak Guru jelas itu? Bapak udah ketemu Pak, bacanya Pak? Enggak Pak, Bang Budin? Belum jelas itu? Belum. Kalau kita lihat di dunia ini, yang nggak usah jauh-jauh dah, di negara kita sendiri, kan agama yang diakui ada 6 Ustaz ya? Ada 6 ya? Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, gitu kan ya? Ada 6. Belum lagi ntar aliran-alirannya. Islam sendiri aja alirannya udah banyak banget udah. Gitu. Ada yang ngaji muarajin, sholat mah kagak, ada gitu alirannya. Ada yang sama orang mau baik banget, sholat mah kagak, ada yang begitu alirannya, Islamnya. Gitu. Macam-macam udah. Ada yang sholatnya pakai ngadep 4 arah, ada gitu. Itu baru aliran di Islamnya doang. Belum perbedaan pendapat di tiap daerahnya, di tiap majelisnya gitu. Majelis sini aja Jatikramat sama Cikunir bisa jadi nggak sama itu pemikirannya gitu. Udahnya gitu, ditambah lagi setiap orang udah bukan lagi ngikutin ajaran agamanya, kebanyakan ngikutin hawa nafsunya, kepengenan dirinya. Udahnya kesesatan makin banyak, aliran makin banyak gitu. Yang diikutin bukan lagi tuntunannya, tapi kepengenan dirinya. Ditambah lagi kalau kita pikir-pikir, kita ini ilmu kita nggak seberapa, keyakinan kita masih lemah, pemikiran kita masih dangkal, ilmu dikit. Dari untuk hal agama kita aja yang kita tahu paling berapa persen gitu. Tapi alhamdulillah meskipun begitu, padahal keyakinan kita masih lemah, ilmu kita masih dikit gitu, pemikiran kita masih dangkal,
begitu banyaknya kesesatan yang ada di negara kita, di kampung kita, alhamdulillah kita masih berada di jalan yang lurus gitu. Alhamdulillah ya tuh. Kalau kita mau pikir ke situ, kita lama-lama bakal sadar, padahal kita ini orang bodoh, ilmu kita kurang, tapi kita masih berada di jalan yang lurus, bisa tetap ibadah, sama sholat masih ngerjain, sama puasa masih ngerjain gitu. Abang ngaji masih mau, punya keyakinan yang kuat. Kita bakal sadar bahwa ini semua bukan karena kemampuan kita. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, kalau bukan karena pertolongan dari Allah, kalau bukan karena kita diarahkan untuk berada di jalan yang lurus, pasti dari kemarin-kemarin kita udah terjerumus ke dalam kesesatan gitu. Gitu tuh. Ujung-ujungnya kita sadar. Karena kalau kita pikir-pikir lagi lah, ilmu segini gitu. Gampang banget istilahnya kalau buat dibikin sesat. Itu gampang banget, ilmu kita masih cetek gitu. Ono nggak tahu, ini nggak tahu. Alhamdulillah Allah mengarahkan kita untuk tetap berada di jalan yang lurus gitu. Gitu Bang Budi. Dia akan sadar bal bi fadli rabbih, ini semua berkat anugerah Tuhannya dan limpahan karunia-Nya gitu. Sadar. Jadi kita bisa punya keyakinan yang kuat, kita bisa ngerjain berbagai macam ibadah, kita bisa berada di jalan yang lurus. Itu semua bukan karena kemampuan dan kebisaan kita, tapi semuanya berkat anugerah Allah. Karena tadi tuh, kalau buat ada di jalan yang lurus, kalau ngandelin kemampuan kita aja, emang ilmu kita seberapa tingginya gitu. Koan aqaidul iman yang 50 aja kita mau kagak hafal gitu. Alhamdulillah masih diarahkan oleh Allah untuk berada di jalan yang lurus jadinya gitu. Jelas tuh Pak Guru, nambahin cukup. Nama? Hah? Iya. Ya kan, alhamdulillahnya begitu. Di saat orang-orang banyak yang tergiur sama aliran-aliran sesat gitu, sehingga dia ngikut, alhamdulillah kita mah kagak gitu. Meskipun berita hoax itu masuk ke HP kita tiap hari, tapi alhamdulillah kita mah nggak kebawa-bawa gitu. Itu bentuk anugerah dan pertolongan Allah yang diberikan buat kita. Padahal aliran di Indonesia udah segini banyaknya, dan nggak jauh-jauh gitu. Di kampung kita, di Bekasi juga banyak kan gitu. Yang kemarin masuk surga pakai bayar 1 juta, alhamdulillah kita mah nggak kebawa-bawa gitu. Itu bentuk pertolongan dan anugerah yang Allah berikan buat kita. Meskipun berita macam-macam masuk, kita terima setiap hari, tapi kita nggak tergoda sedikit pun. Begitu Pak Guru. Ya bukan. Hah? Iya, bifadli rabbih. Karena kalau tadi, kalau ngukur ilmu kita seberapa banyaknya sih gitu. Tapi alhamdulillah meskipun ilmu kita sedikit, masih cetek, tapi sama hal-hal yang kayak begitu kita nggak tergoda gitu, nggak tertarik, masih dijaga oleh Allah, masih ditolong oleh Allah gitu jadinya.
Apa Ustaz? Nambahin cukup. Jadi begitu. Kali ntar mengaji Udin pindah ngajinya, habis ngaji di Solo kita bukan makin kaya, makin susah, pindah tergoda. Ya itu kan salah satu bentuknya juga, bentuk godaannya juga. Akhirnya ngikut dah ke aliran macam-macam. Tujuannya kali kalau ngikut di sini mah bisa kaya gitu kan, tergoda. Alhamdulillah dengan anugerah Allah dan pertolongan Allah kita masih dijaga, masih dilindungi. Jadi sama aliran-aliran macam kayak begitu kita nggak tergoda, nggak tergerak buat ngikutin. Itu semua berkat anugerah Tuhannya dan limpahan karunia-Nya. Makanya syukuri itu. Kita masih digerakin buat ngaji, buat ibadah, syukuri. Alhamdulillah kita masih diberikan anugerah, masih ditolong oleh Allah. Ditambah lagi ngajinya juga bukan di tempat-tempat yang aliran macam-macam gitu. Di tempat yang lempeng alirannya. Itu syukuri, alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala dzikruhu wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan fahuwa zahiru bi ni'amihi wa ataru ni'amihi 'alaika mutazahiratun wal batinu bi alaihi wa zawaidi karamihi ladaika mutawatiratun. Intaha. Qala Allah Ta'ala dzikruhu, berfirman oleh Allah Ta'ala, oleh Allah yang maha tinggi namanya, yang maha tinggi penyebutannya, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan, dan Dia telah melimpahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya, baik yang zahir maupun yang batin. Fahuwa zahiru bini'amihi, maka Dia Allah menzahirkan nikmat-nikmatnya. Wa ataru ni'amihi 'alaika mutazahiratun, dan jejak-jejak bekas-bekas nikmatnya atas dirimu itu terus-menerus nampak di dirimu. Wal batinu bi alaihi, dan Dialah Allah yang menyembunyikan karunia-Nya. Wa zawaidi karamihi, dan tambahan-tambahan kemurahannya ladaika kepadamu mutawatiratun, berarti wa zawaidu ya, wa zawaidu karamihi ladaika mutawatiratun, dan tambahan-tambahan karunia-Nya kepadamu itu terus menerus mengalir kepadamu. Nikmat-nikmat yang zahir Allah berikan kepada kita, dikasih nikmat sehat walafiat, kita bisa napas, bisa makan, bisa minum, bisa jalan, bisa gerak, bisa ngelihat,
bisa dengar, bisa ngomong. Itu semua nikmat-nikmat yang zahir yang Allah berikan kepada kita. Ampun. Diberikan juga karunia-karunianya yang tersembunyi, pertolongannya, penjagaannya, sehingga kita tetap bisa berbuat taat, bisa tetap berada di jalan yang lurus. Itu karunia Allah yang disembunyikan, yang nggak kelihatan. Makanya kadang-kadang kita nggak sadar. Kata kita ngaji ini karena emang kita yang pengen ngaji. Kata kita ngaji ini karena emang kita yang berangkat. Emang kita yang niat. Padahal itu anugerah Allah yang tersembunyi. Allah gerakin hati kita. Allah gerakin badan kita. Kata kita sholat rapih ini boleh kita, berkat kemampuan kita. Padahal itu anugerah Allah yang tersembunyi. Kalau enggak Allah gerakin kita buat ngerjain kayak begitu, nggak bakal bisa. Kenapa bagus? Jadi zahir dan batin itu Allah selalu melimpahkan rahmatnya, nikmatnya buat kita. Cuma kadang-kadang kalau yang batin ini jarang kita sadar, sehingga masih banyak di antara kita yang menganggap bahwa ini boleh saya, ini kemampuan saya, ini kebisaan saya. Ngerasa bahwa kita punya jasa buat orang lain. Kalau kagak ada gua kagak bakal jalan, kalau kagak gua lu kagak bakal hidup, begitu. Itu karena anugerahnya disembunyikan oleh Allah, nggak kelihatan, sehingga kita masih ngerasa bahwa kita bisa, kita mampu. Sudah tuh jelas. Bang Budin nambahin cukup. Mau tak enggak, Pak Guru? Hah? Yang pertama, memang tugas kita meyakini bahwa apa yang diajarkan oleh guru-guru kita ini ajaran yang benar gitu. Makanya kan kita disuruh nyari guru yang sanadnya nyambung sampai ke Rasul gitu. Kalau sanadnya nyambung sampai Rasul, insya Allah apa yang diajarin nggak bakal meleset gitu. Kalau sanadnya udah nggak nyambung, kan jadi pertanyaan, ini dia dapatnya dari mana gitu. Kalau nggak nyambung, kalau kita kan ketahuan, misalnya guru kita belajar sama gurunya belajar lagi sama gurunya, terus nyambung sampai Rasul, kan begitu. Sehingga kita yakin apa yang diajarkan ini memang betul-betul diajarkan juga oleh Rasul, kan begitu. Jadi kita yakin apa yang kita jalanin ini benar. Itu yang pertama, Pak Guru. Kita harus yakin bahwa apa yang kita terima dari guru-guru kita yang memang sanadnya bersambung sampai Rasul ini ajaran yang benar gitu. Yakin, itu harus kita yakini. Tapi juga sambil kita mohon kepada Allah agar kita tetap dijaga atau ditunjukkan ke jalan yang lurus gitu. Tetap tuh, makanya tiap hari kita minta tuh 17 kali, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalanmu yang lurus ya Allah. 17 kali kan kita minta tuh setiap hari. Ya kalau ngelihat ini tadi udah akumulasi Bang Budin. Yang pertama emang
dasar keilmuannya kurang gitu. Udah gitu emang dipertemukan sama Allah ke orang-orang yang seperti itu, sehingga dia kegoda dah, kebawa, ngikut jadinya gitu. Udah akumulasi itu. Makanya tadi kan, kalau kita berpikir dengan bodohnya kita ini tapi kita nggak terjerumus ke dalam kesesatan, ini anugerah Allah yang sangat besar. Padahal kalau kita pikir-pikir ilmu kita nggak seberapa, tapi alhamdulillah kita nggak jatuh ke dalam kesesatan gitu. Karena nggak sedikit juga orang yang padahal ilmunya luar biasa, tapi karena satu dua hal sehingga dia tersesat, kan ada juga gitu. Kita yang bodoh begini tapi kagak sesat, alhamdulillah ini anugerah Allah yang sangat besar. Gitu begitu. Makanya hati-hati. Fa'alal abdi, itu udah tadi jelas. Fa'alal abdi an ya'rifa qadra hadhihi ni'mati wa yatawakkala ala maulahu fi baqaiha wa hifziha alaihi. Udah tuh. Wa yatawakkala ala maulahu fi baqaiha wa hifziha alaihi wala ya'tamid fi dzalika ala aqlihi wa amalihi. Apa Ustaz? Wa ilmihi. Ya benar tuh, wa ilmihi. Wala ya'tamid, atau kalau mau ngikut ke awal ya'rifa, ya tawakkala, boleh ya'tamida ya. Wala ya'tamida fi dzalika ala aqlihi wa ilmihi. Fa'alal amdi, maka kewajiban bagi seseorang an ya'rifa, bahwa dia mengetahui qadra hadhihin ni'mati, begitu besarnya kadar nikmat ini. Karena lagi-lagi yang paling kita inginkan, yang paling kita butuhkan sebenarnya adalah keselamatan dan kebahagiaan di akhirat gitu. Sebenarnya tuh yang paling kita pengenin, yang paling kita butuhkan itu cuma keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Kalau keselamatan kebahagiaan di dunia itu mah cuma sementara, paling berapa lamanya gitu. Kita meninggal, usia kita paling berapa lamanya. Makanya kalau dikasih nikmat berupa harta, dikasih nikmat sehat walafiat, itu meskipun besar tapi tetap nilainya masih di bawah nikmat iman dan Islam. Tetap aja, meskipun nikmat harta Allah berikan kepada kita, begitu banyaknya nikmat sehat walafiat Allah berikan buat kita, tapi kalau kita tidak diberikan kekuatan iman dan Islam, tidak diberikan kekuatan untuk berbuat taat, itu semua nggak ada nilainya gitu. Karena kalau tanpa nikmat iman dan Islam, tanpa nikmat kemampuan untuk berbuat taat yang jadi tujuan utama kita untuk selamat di akhirat, nggak bakal bisa kita capai gitu. Makanya harus tahu betul bahwa kadar nikmat ini begitu besar. Nggak semua orang dikasih nikmat ini gitu.
Kamu boleh. Pokoknya hidup ini yang paling penting itu punya dikasih nikmat iman dan Islam oleh Allah dan bisa mengerjakan perbuatan taat kepada Allah meskipun kaya gitu. Karena kalau tanpa dua nikmat itu, sekaya apapun kita, sehat kayak apapun badan kita, tetap nggak ada nilainya jadinya. Begitu Bang. Harus tahu betul tuh ayya arifa qadra hadhihin nikmati. Makanya dua-duanya pun nikmat sehat dan nikmat rezeki, nikmat harta itu tujuannya dikasih oleh Allah buat kita cuma satu tujuannya, untuk menopang perbuatan taat yang kita lakukan gitu. Karena lagi-lagi itu tujuan utama kita. Apa Ustaz? Begitu. Kewajiban tuh fa'alal abdi, maka kewajiban bagi seseorang bahwa dia betul-betul mengetahui betapa besar kadar nikmat ini. Hah? Ya ini makanya lagi dibacain mungkin kitabnya biar kita sadar. Begitu. Biar kita sadar. Karena selama ini banyak dari kita yang akhirnya mengorbankan keimanan kita dan keislaman kita. Yang penting bisa hidup enak di dunia, bisa ngerasain punya segala macam di dunia, tapi mengorbankan keislaman dan keimanan kita. Naudzubillah, jangan sampai kita begitu. Berarti kalau kita masih kayak begitu, kita belum tahu betapa besar kadar nikmat ini, nikmatul ijad wal imdad itu dalam kategori iman dan perbuatan taat kepada Allah. Gitu. Sadar itu memantap. Gimana Ustaz? Karena nanti efeknya segala macam. Gitu. Ini saatnya ibadah, saatnya kita berbuat taat kepada Allah. Meskipun harus kehilangan harta, kita lebih mementingkan ibadah, berbuat taat gitu. Begitu, Bang Budin, efeknya tuh. Ini kalau kita ngikutin aturan aja mah ujung-ujungnya kagak dapet ini kita. Udah dah, ujung-ujungnya tuntunan Allah ditinggalin. Yang penting dapat duit, begitu dah ujung-ujungnya. Mau halal kek, mau haram kek, begitu. Yang penting punya duit. Itu karena nggak sadar dan nggak tahu betapa besar kadar nikmat iman dan Islam. Gitu. Jelas dah, Pak Guru nabain, cukup. Bang Dikit. Jangan diem aja lah. Bang Judin, cukup itu. Cuma jangan disuruh milih Bang Judin ya. Jangan suruh milih. Ini jadwalnya ngaji. Ini tetap buka warung apa ngaji aja ya, repot dah tuh kalau begitu mau udah. Tuh, kalau kita sadar betul bahwa nikmat taat itu sangat besar, pasti kita udah tahu tuh jawabannya. Pasti itu. Wa yatawakkala ala maulahu fi baqaiha wa hifziha alaihi, dan dia bertawakal dan dia berserah diri
kepada Tuhannya fi baqaiha, dalam kelestarian nikmat tersebut, wa hifziha alaihi, dan dijaganya nikmat tersebut atas dirinya. Yang pertama, kita kewajiban mengetahui betapa besar kadar nikmat ini. Yang kedua, kita tawakal, kita serahkan kepada Allah, kita mohon kepada Allah agar nikmat Islam dan nikmat iman ini serta nikmat perbuatan taat ini dibikin langgeng di diri kita dan dijaga oleh Allah di diri kita. Gitu. Karena lagi-lagi namanya hati ini kendalinya ada di dalam kekuasaan Allah. Sekarang lagi Badr dibikin bener, ya buat Allah bisa dan sangat mudah. Yang tadinya bener dibikin makin bener, ya bisa gitu. Sangat mudah. Abang tahu nih, yang tadinya bener dibikin daglog gitu. Alhamdulillah, tapi jangan apa gitu. Karena hati ini kendalinya ada dalam kekuasaan Allah gitu. Yang sekarang ini kita rajin ibadah, amal sholat nggak pernah ketinggalan, amal ngaji selalu hadir, zikir rajin, sedekah rajin, minta kepada Allah tetap agar nikmat ini dilestarikan dan dijaga, jangan sampai dicabut lagi nikmat ini. Kemarin kita Badr, alhamdulillah ketemu temen, diajak ngaji, belajar jadi orang bener. Setelah itu berserah, tawakal kepada Allah dan minta agar nikmat ini dijaga, jangan sampai dicabut lagi. Jangan sampai tadinya Badr ngikut ngaji, belajar bener, berhenti lagi ngajinya, jadi daglog lagi gitu. Jangan sampai. Aku mantap. Bang Dikin tadinya Badr diajak ngaji, belajar jadi orang bener, berhenti lagi ngajinya. Wa yatawakkala ala maulahu fi baqaiha wa hibziha alaihi. Dia berserah diri, bertawakal kepada Tuhannya dalam melestarikan nikmat tersebut dan menjaga nikmat tersebut atas dirinya. Wala ya'tamida fi dzalika, dan tidak bersandar atau berpegangan fi dzalika, dalam yang demikian itu, dalam hal itu, ala aqlihi wa ilmihi, kepada akalnya dan ilmunya. Atau bersandar, berpegangan kepada kemampuan kita sendiri. Jangan tuh. Dan dia tidak bersandar dalam hal itu kepada akalnya dan ilmunya. Kan kadang-kadang kita ngerasa begitu ya, kita emang udah rajin ngaji, nggak bakal jadi balik lagi jadi orang Badr, nggak bakal jadi orang daglog lagi, kata kita, kata pemikiran kita. Orang udah rajin ngaji, udah rajin sholat gitu. Tapi kan lagi-lagi tadi, karena hati ini di dalam kekuasaan Allah, ya bisa aja Allah balik dengan mudahnya gitu. Makanya jangan ngandelin kemampuan kita sendiri, jangan ngandelin pemikiran kita. Mudah buat Allah buat mencabut dua nikmat ini dari hati kita, yang mudah banget gitu. Tapi naudzubillah, jangan sampai kita ngalamin yang tadinya udah bener sholat, ngaji, zikir, tau-tau berbalik lagi. Naudzubillah, jangan sampai itu. Kenapa guys?
Dah, masih jauh ini. Mampunin namanya cukup. Qala ba'dul arifina man nazara fi tauhidihi ila aqlihi lam yunajjihi tauhiduhu minan nari. Qala ba'dul arifina, berkata oleh sebagian orang arif, man nazoro, orang yang berfikir atau orang yang memandang, fi tauhidihi, dalam tauhidnya, ila aklihi, kepada pemikirannya, kepada akalnya, lam yunajjihi tauhiduhu minan nari, maka tauhidnya itu tidak akan menyelamatkan dia dari neraka. Kalau tauhid kita masih kita sandarkan kepada akal dan pemikiran kita, maka tauhid yang seperti itu tidak akan menyelamatkan kita dari neraka. Repot mengudin ya. Gimana tuh Ustaz? Jelas itu udah. Pak Guru, nambahin itu cukup. Lah ini pada paham apa kagak? Guru misalkan Ustaz Satiri, dia ngajarin siswa, ngajarin murid-muridnya di sekolah, dia mengandalkan akalnya. Ini harusnya pakai cara seperti ini buat ngajar, biar pelajarannya bisa diserap oleh murid-muridnya, oleh siswanya. Gitu. Dia pakai metode A, pakai metode B, gitu. Dengan tujuan biar anak-anak muridnya bisa menangkap pelajaran yang diberikan. Gitu. Itu kalau yang seperti itu, maka tauhidnya tidak akan menyelamatkan dirinya dari neraka. Itu Ustaz. Mang Pudin dagang, ini biar dagangan kita laris kudunya begini, nyari tempatnya yang betul-betul strategis, gitu. Panggil tukang marketing yang cakep, gitu. Pokoknya ilmu dagang dia terapkan, dia putar akalnya, otaknya, dia putar pemikirannya untuk meraih hasil yang dia inginkan. Itu namanya orang yang tauhidnya masih disandarkan kepada akalnya tidak akan selamat dari neraka. Harusnya dilempengin. Kita pakai metode ini, kita pakai cara ono, tapi tetap hasilnya tergantung gimana Allah. Harusnya begitu tuh ujungnya, gitu. Kita dagang pakai cara bugono, pakai cara begini, tapi tetap hasilnya terserah gimana Allah, gitu kudunya. Jadi jangan cuma sekedar mengandalkan akal kita. Kalau kita dagang begini nanti hasilnya bugono, kalau kita caranya bugono nanti hasilnya begini. Itu namanya tauhidnya masih mengandalkan akal, masih disandarkan dengan akal, gitu. Namanya tuh begitu. Orang yang masih begitu, lam yunajjihi tauhiduhu minan nar, maka tauhidnya tidak akan menyelamatkan dia dari neraka. Nggak usah.
Udah tuh, paham Pak Guru? Jelas. Wa an Dhinnun al-Misri radhiyallahu anhu ma huwa qaribun min hadza man kana fi tauhidihi naziron ila nafsihi lam yunjihi tauhiduhu minan nari hatta yakuna nazruhu ilaihi fi tauhidihi iyyahu azza wa jalla fahadha huwa syukru hadhihin ni'matil azimati. Wa an Dhinnun al-Misri radhiyallahu an, dan dari Imam Dhinnun al-Misri radhiyallahu an, ma huwa qaribun min hadza, kalimat yang maknanya mendekati penjelasan ini, mendekati kalimat di atas. Man kana fi tauhidihi naziron ila nafsihi, orang yang di dalam tauhidnya masih memandang kepada kemampuan dirinya, lam yunjihi tauhiduhu minan nari, maka tauhidnya itu tidak akan menyelamatkan dia dari neraka. Kalau kita masih memandang bahwa kita punya kemampuan, punya kebisaan, punya keahlian, kita tidak akan selamat dari neraka. Lam yunjihi tauhiduhu minan nari. Rata-rata kita ini penyakitnya, nganggap bahwa kita bisa. Ya kan tadi, ini kan bedanya kalau yang ngandelin kemampuan, pokoknya kalau kita begini nanti hasilnya begono gitu. Itu namanya ngandelin kemampuan. Kudu pakai cara ini biar nanti hasilnya begono. Ngajarnya kudu kayak begini. Nanti pasti murid-muridnya pada pintar semua, pada bisa semua. Itu namanya ngandelin kemampuan. Hah? Ya begitu kan. Lo kalau dagang pengen untung gede, kudu caranya begini, gitu. Kalau lo pakai cara ini pasti dah untung gede. Itu namanya ngandelin kemampuan, begitu. Nah, kudunya ya kita mah terapin cara yang paling baik, tapi hasilnya lagi-lagi terserah Allah. Kudunya begitu. Jangan sampai mematok hasilnya. Pokoknya kalau kita begini nanti ujungnya pasti bugono. Itu namanya naziron ila nafsihi, memandang kepada kemampuan diri. Gitu, Ustaz. Hah? Syirik alus. Ya atau tadi dah kita menganggap bahwa kita bisa sampai ke majelis malam ini karena emang kita yang gerakin kaki kita, emang kita yang nyetar motor, emang kita yang narik gas, emang kita yang nginjek rem, nggak diinjek sekarang ya, ditarik juga ya, gitu. Itu namanya ngandelin kemampuan kita, memandang bahwa kita punya kemampuan, gitu. Harusnya kita yakini bahwa kita bisa sampai ke tempat ini karena Allah gerakin badan kita buat berangkat, gitu.
Kalau nggak digerakin biar niatnya kenceng, emang belum digerakin ada aja halangannya, itu yang bikin nggak nyampe. Nggak lah dibikin hujan lah jam 10, kelar-kelar pagi, jadi nggak ngaji kan gitu. Nggak lah dibikin ketiduran, kepulusan. Kita harus yakin tuh bahwa kita bisa ngerjain taat, kita bisa ngapain aja karena memang digerakkan oleh Allah, dikasih kemampuannya oleh Allah, bukan karena kemampuan kita sendiri. Kudunya begitu saja. Hatta yakuna nazruhu ilaihi, sehingga keadaan pandangannya ilaihi kepada dirinya, fi tauhidihi dalam tauhidnya, iyyahu azza wa jalla hanya kepada Allah azza wa jalla. Yang bisa bikin kita selamat di akhirat nanti kalau memang tauhid kita betul-betul hanya kita sandarkan kepada Allah, tanpa ada perasaan bahwa kita mampu, bahwa kita bisa gitu. Itu yang bikin kita selamat. Kalau kita masih ngerasa kita mampu, masih menyandarkan tauhid itu kepada pemikiran kita dan kemampuan kita, kepada diri kita, tauhid yang seperti itu tidak akan membuat kita selamat dari neraka nanti gitu. Fahadha huwa syukru hadhihin ni'matil azimati, maka ini merupakan cara bersyukur, cara mensyukuri hadhihin ni'matil azimati, nikmat yang sangat agung ini. Menyandarkan segala sesuatu kepada Allah, itulah cara mensyukuri nikmat yang agung ini, cara mensyukuri nikmat iman, Islam, dan nikmat taat gitu. Cara bersyukurnya tuh menganggap bahwa ini semua anugerah Allah, bukan kebisaan kita. Itu cara bersyukurnya. Jelas itu Pak Guru, namanya cukup. Bang Budin enggak cukup. Bang Tony cukup. Terusin ini. Dek, lihat Dek, udah matang belum Dek? Dikit lagi kali ya, tanggung ya, sampai hikmah baru itu. Qala Syekhu Abu Thalib Al-Makki ba'da an dzakara ma ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qawlihi ahibbullaha lima asda ilaikum min ni'amihi wa lima yaghdhukum bihi aidan, atau yughadzukum bihi aidan. Berkata oleh Syekh Abu Thalib Al-Makki ba'da an dzakara, setelah beliau menyebutkan marwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulihi,
apa yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sabdanya, ahibbullaha lima asda ilaikum min ni'amihi, cintailah Allah berdasarkan apa yang Dia limpahkan, karena apa yang Dia limpahkan kepada kalian dari nikmat-nikmatnya. Walima yughadzukum bihi aidon, dan karena semua yang terus Dia alirkan kepada diri kalian juga. Udah tuh. Famin afdoli ma ghadzana bihi nikmatul imani bihi wal ma'rifatu lahu wa ghidha'uhu lana minhu dawamu dzalika wa madaduhu biruhin minhu wa tatbituna alaihi fi tasrifil ahwali. Famin afdoli, diantara hal yang paling utama, ma ghadzana bihi, apa yang terus Allah berikan kepada kita, nikmatul imani bihi, yaitu nikmat beriman kepadanya, wal ma'rifati lahu, dan ma'rifah kepadanya. Itu nikmat yang paling utama yang terus Allah berikan sampai sekarang, sampai saat ini kita masih beriman kepada Allah, masih mengenal Allah. Itu nikmat yang paling afdol. Apa kemudian? Wa ghidha'uhu lana minhu, dan anugerah yang terus diberikannya kepada kita darinya, dawamu dzalika, lestarinya nikmat itu semua, wa madaduhu biruhin minhu, dan pertolongannya dengan hembusan karunia darinya. Wa tatbituna alaihi fi tasrifil ahwali, dan dimantapkannya diri kita di atasnya, fi tasrifil ahwali, di dalam terus berubahnya keadaan dan kondisi. Nikmat yang paling afdol yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman dan nikmat ma'rifah kepadanya. Juga selain itu kita diberikan nikmat iman yang lestari dan terus dijaga, ditolong oleh Allah untuk tetap beriman kepadanya. Meskipun hari terus berganti, umur bertambah, kondisi di lingkungan kita berubah-ubah, tetap hati kita tidak berubah, tetap beriman kepada Allah. Itu nikmat yang paling afdol yang Allah berikan kepada kita. Meskipun orang udah bugono begini, pergeseran zaman, tetap kita tidak berubah, tetap beriman kepada Allah. Itu nikmat yang paling afdol yang Allah berikan buat kita.
Minimal ketika orang-orang ngeluh, ngalamin kesulitan ekonomi, susah nyari kerja, segala macam, kita nggak ikut ke bawah-bawah, tetap yakin kepada jaminan Allah gitu. Bahwa setiap orang itu pasti disiapkan rezekinya, tetap yakin kepada Allah itu, jadi nggak ngeluh kepada Allah. Itu anugerah, nikmat yang paling afdol tuh begitu. Tetap beriman dan ma'rifah kepadanya di berbagai macam kondisi. Lagi kaya beriman, lagi miskin beriman, lagi rajin beriman, lagi malas kagak ya, kalau malas kagak beriman ya. Betul. Idh huwa aslul a'mali allati hiya makanun nawali. Karena nikmat iman itu merupakan pondasi perbuatan. Allati hiya makanun nawali, yang dia itu merupakan tempat balasan dari Allah. Perbuatan yang kita lakukan, ketaatan yang kita kerjakan baru akan dibalas oleh Allah kalau ada landasan keimanannya. Kalau tanpa landasan iman, sebanyak apapun ibadah yang kita kerjakan nihil, nol besar kalau tanpa landasan keimanan. Makanya begitu afdolnya nikmat iman yang Allah berikan kepada kita gitu. Paling utama itu. Kita sholat tiap hari, kita zikir tiap hari, kita sedekah tiap hari, puasa sunnah tiap hari. Tapi kalau tanpa ada landasan keimanannya, nonsen, omong kosong. Apa? Kemudian falau qallaba qulubana anit tauhidi kama yuqallibu jawarihana fid dunubi, walau qallaba qulubana fi syakki wad dolali kama yuqallibu niyatina fil a'mali ayyu syai'in kunna nasna'u wa ala ayyi syai'in kunna nu'awwilu wa bi ayyi syai'in kunna natma'innu wa narju. Falau qallaba qulubana, kalau seandainya Allah membalik hati kita semua minat tauhidi, dari tauhid, kalau seandainya Allah cabut aja tauhid dari hati kita, Allah ambil, Allah cabut keimanan dari hati kita, dibalikin kayak orang jahiliyah dulu gitu, nggak punya keimanan. Kama yuqallibu jawarihana fid dunubi, sebagaimana Allah membalikkan badan kita dalam berbuat dosa. Kalau ngaji mah kayak orang bener, ntar pulang ngaji tahu udah bikin dosa lagi begitu. Dibulak-balik tuh badan kita sama Allah. Ntar dibikin ke orang bener banget, ntar dibikin ke orang daglog banget, terus begitu. Kalau seandainya Allah mencabut tauhid dari hati kita, seperti Allah membolak-balikan badan kita dalam perbuatan dosa, dan kalau seandainya qallaba qulubana, Allah membalikkan hati kita fi syakki wad dolali, dalam keraguan dan kesesatan, kama yuqallibu niyatina fil a'mali, sebagaimana Allah membolak-balikkan niat kita dalam perbuatan. Ntar dia ikhlas banget, ntar buru-buru ikhlas gitu. Ntar niatnya murni karena Allah, ntar dirubah niatnya ngarepin biar rezeki banyak gitu. Itu namanya hati, niatnya dibolak-balikin oleh Allah. Perbuatannya bisa jadi sama-sama zikir,
Cuma ntar lagi ikhlas mah ikhlas, lagi ngarepin mah ngarepin gitu. Itu namanya yuqallibu niyatina fil a'mal. Kalau seperti itu keadaannya, ayu syai'in kunna nasna'u, kita mau apa? Apa yang bisa kita lakuin? Kalau Allah udah mau membalikan hati kita, kita nggak bisa apa-apa. Ayu syai'in kunna nasna'u, kita bisa apa? Karena Allah sifatnya ya muqallibal qulub, Allah yang membolak-balikan hati. Yang tadinya badar dibikin bener itu sangat mudah, yang tadinya bener dibikin kagak bener ya mudah buat Allah. Makanya syukuri nikmat ini, dikasih nikmat iman, dikasih nikmat berbuat taat, syukuri. Jangan sampai nanti dicabut lagi oleh Allah. Tadinya udah rajin ngaji, rajin zikir, dibikin males lagi sama Allah, dicabut lagi nikmatnya. Jangan sampai itu. Kalau udah dicabut, ayu syai'in kunna nasna'u, kita bisa apa? Wa ala ayu syai'in kunna nu'awilu, dan kita bersandar di atas apa lagi? Wa ala ayu syai'in, di atas apa? Kunna nu'awilu, kita bersandar. Kalau Allah udah mencabut tauhid itu, ya kita mau berdiri di atas apa? Begitu, mantap. Nggak ada lagi tempat kita bersandar kalau tauhid sudah dicabut, kalau iman sudah dicabut. Wa bi ayyi syai'in kunna natma'innu wa narju, dengan apa lagi kita bisa merasakan ketenangan dan kita bisa berharap? Dengan apa lagi? Kalau kita masih punya iman, minimal begitu ngalamin sesuatu, hati kita bilang emang udah takdirnya Allah, terima, ridho, emang udah ketetapan dari Allah, terima aja, jalanin aja. Itu kalau masih punya iman. Kalau udah gak punya iman, apalagi yang bisa bikin kita tenang? Apalagi? Makanya syukuri, dikasih nikmat iman dan Islam ini syukuri. Dikasih nikmat berbuat taat, syukuri. Kalau itu udah dicabut, kita bisa apa? Pengen protes, nah kemarin-kemarin udah dikasih kagak mau disyukurin. Fahada min a'zamin ni'ami wa ma'rifatihi wa ma'rifatuhu huwa syukru nikmatil imani. Kudu dipotong ya. Fahada min a'zamin ni'ami, maka inilah nikmat yang paling agung. Nikmat iman, nikmat ma'rifah, dan nikmat berbuat taat, inilah nikmat yang paling agung. Jangan sampai ini kita kalahkan untuk hal-hal yang lain. Jangan sampai itu. Ini nikmat yang paling agung, syukuri. Wa ma'rifatuhu huwa syukru nikmatil imani, dan mengetahui kadarnya itu mensyukuri nikmat iman. Wal jahlu bihadza ghaflatun an nikmatil imani tujibul uqubata, dan tidak mengetahui ini, ghaflatun an nikmatil imani, merupakan kelalaian tentang nikmat iman yang akan memunculkan siksaan, yang akan melahirkan siksaan. Sadari bahwa ini nikmat yang sangat besar. Itu tandanya kita mensyukuri nikmat iman. Kalau kita nggak sadar bahwa ini nikmat yang paling besar dan kita kalahkan untuk hal yang lain, berarti kita lalai tentang nikmat iman. Kita tidak mensyukuri nikmat iman, dan itu akan membuat kita mendapatkan siksaan dari Allah. Syukuri itu.
Waddi'aul imani annahu an kasbin ma'kulin au istita'atin bikuwatin wa haulin huwa kufru ni'matil imani. Dan pengakuan keimanan annahu an kasbin ma'kulin, bahwasanya itu lahir dari usaha yang dihasilkan dari pemikiran, au istita'atin bikuwatin wa haulin, atau bisa didapatkan dengan kekuatan dan kemampuan. Huwa kufru nikmatil imani, itu kufur nikmat iman. Apa Ustaz? Hah? Apanya? Apaan? Kufur nikmat. Kalau kita nganggap bahwa kita bisa jadi orang benar begini karena emang ini kebisaan kita, karena ilmu kita, karena akal kita, pemikiran kita, kita bisa berbuat taat karena kekuatan kita, kebisaan kita, itu berarti kufur nikmat iman. Wa akhafu ala man tawahhama dzalika an yuslabal iman. Dan yang paling aku takutkan atas orang-orang yang memiliki sangkaan seperti itu, an yuslabal imanu, bahwa dicabut imannya. Apa guru? Li'annahu baddala syukra nikmatillahi kufron. Karena dia telah menukar syukur kepada nikmat Allah dengan mengkufurinya. Harusnya kita bersyukur, tapi malah kita mengkufuri nikmat itu. Dan kita sama-sama udah hafal itu, sering dibacain ayatnya. La in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur akan ditambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kalian kufur maka ingatlah sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Gitu. Makanya jangan aneh, kenapa kalau kita sekali nggak datang ngaji, sekali nggak sholat, nanti kesononya makin berat, makin males. Karena itu siksaannya begitu, dicabut, nikmat taatnya dicabut, nikmat imannya dicabut. Karena kemarin dikasih nikmat dikasih nikmat iman, nikmat taat, kita kufuri, kita nggak bersyukur, sehingga dicabut nikmat itu. Ujung-ujungnya makin berat buat ngaji, makin berat gitu. Sekali nggak datang, dua kali nggak datang, udah kesononya udah keterusan udah begitu. Itu yang kita nggak sadar, padahal nikmat iman dan nikmat taatnya udah dicabut oleh Allah gitu. Itu yang kita nggak sadar. Kata kita mah ya emang kita yang nggak mau berangkat, padahal bukan, emang udah dicabut nikmat taatnya mau, sehingga bawaannya kita males aja gitu. Buat datang rumahnya ogah aja, itu karena nikmat taatnya udah dicabut. Penyebabnya karena kita tidak mensyukuri nikmat taat itu saat diberikan gitu. Dah intaha kalamu Syekh Abi Thalib wa huwa hasanun fi hadzal makna. Selesai ucapan Tuan Syekh Abu Thalib, dan ini adalah ucapan yang sangat baik tentang makna ini. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.